You're my hero. No, you're not. Kisah ini berawal saat keluarga bepergian ke rumah kabin di pinggiran hutan. Di sana terlihat Kyle, istrinya Nicole, putranya Jason, dan putri bungsu Justin. Kyle tiba-tiba merasa tidak enak badan, namun Jason meminta ayahnya agar mereka berdua bermain lemparan bola. Tidak lama, Kyle tiba-tiba mengalami sakit di dadanya, mengakibatkan dia akhirnya meninggal dunia. Wow, it's beautiful, Mom. Kini Nicole dan kedua anaknya pindah ke perumahan Purity Falls, di mana Nicole sekarang bekerja sebagai konselor di sekolah Purity Falls. Setelah kematian Kyle, Jason menjadi tidak bersemangat, lalu tidak sengaja melemparkan bola di sekitar halaman rumah yang hampir mengenai seorang pria saat sedang memangkas bunga. Pria itu bernama Chad tiba-tiba muncul dan berkenalan dengan Jason. Tak lama Chad dipanggil oleh seorang wanita yang merupakan pemilik rumah, di mana Chad bekerja untuk membersihkan halaman rumah wanita itu. Beberapa waktu kemudian, seorang tetangga wanita bernama Courtney mendatangi Nicole dan anak-anak dan memberikan makanan sebagai sambutan keluarga baru yang tinggal di perumahan itu. Lalu dalam percakapan, Courtney menjelaskan bahwa suaminya telah meninggal dan dia hidup sendiri menjalani bisnis landscape yang dikelolanya. Hal itu menarik perhatian Nicole karena ingin Jason memiliki pekerjaan tambahan untuk kebutuhan keluarga mereka. Sebelum Courtney pulang, Nicole tampak merasa sedih karena mendengar kisah Courtney sama sepertinya yang berjuang untuk bertahan hidup tanpa suami. Malam itu, tampak Chad menelpon pacarnya Amber yang memberitahu kalau dia telah memiliki uang yang cukup mengambil apartemen untuk mereka. Tak lama, Chad mendengar sesuatu di luar rumah. Dia keluar untuk memeriksa, lalu berjalan di sekitar kolam renang. Tiba-tiba seseorang menyerangnya. Keesokan harinya, Nicole dan anak-anak menonton TV dan melihat pemberitaan tentang kematian Chad. Jason yang melihat itu, dia bilang buat Justin kalau dia kemarin bertemu pria tersebut di sekitar halaman belakang rumah. Kemudian Jason ke sekolah dan berkenalan dengan seorang teman bernama Daniel. Tampak juga ada seorang wanita, Clara, yang menaruh pandangan untuk Jason. Siang itu, Jason menunjukkan kemampuannya bergulat dengan sang juara sekolah yang tidak terkalahkan. Hal itu membuat Clara menjadi bahagia melihat kemenangan Jason. Lalu Jason menawarkan Clara untuk makan malam di minggu depan. Tapi Jason melihat dompetnya yang kosong membuatnya sangat bersedih. Tak lama kemudian, Jason ke kamar mandi dan mengamati Daniel dimarahi oleh seorang pria tua. Namun Daniel memilih diam dan menyembunyikan rahasianya. Keesokan harinya, Jason mendatangi Courtney dan mereka bersama berbagi pengalaman sambil mengadakan pesta kecil untuk memulai percakapan pekerjaan yang akan diberikan Courtney pada Jason. Namun tak lama mereka akhirnya memiliki romansa. Jason kemudian kembali ke rumah lalu menawarkan ibunya dan adiknya agar mereka bisa memesan makanan. Ibunya sangat terkejut di mana Jason mendapatkan uang. Di sini Jason menjelaskan bahwa dia memutuskan mengambil pekerjaan yang dijanjikan Courtney padanya. Hal ini membuat Nicole sangat bahagia. Keesokan harinya, Jason memulai pekerjaannya pergi ke rumah seorang wanita tua, Karen. Di sana, Jason terkejut jika Karen telah menunggunya. Ketika Karen mendekati, Jason sangat ketakutan karena dia tahu datang ke rumah Karen hanya untuk bekerja membersihkan halaman tamannya. Hal itu membuat Jason akhirnya pergi, meninggalkan Karen dan kembali ke Courtney. Setelah Courtney menerima laporan Karen jika Jason menolak perjanjian, Courtney menjelaskan secara terbuka seperti apa pekerjaan yang harus dia kerjakan. Courtney kemudian menunjukkan foto para pria muda yang dia simpan. Salah satunya Chad yang telah meninggal dunia. Jason akhirnya menegaskan kalau dia akan keluar dari bisnis ini. Keesokan harinya, Jason menemui Daniel yang tampak wajahnya terluka. Di sana, Jason memberitahu Daniel mengapa dia tidak memberitahu tentang Courtney. Daniel terkejut kalau Jason telah pergi menemui Courtney.
Lalu menurut Daniel, bukankah itu sangat menyenangkan? Tapi sebelum pergi, Daniel mengingatkan Jason agar selalu berhati-hati. Sementara Amber menemui Nicole memberitahu ada dugaan kematian Chad yang dilakukan dengan sengaja. Tak hanya itu saja, Amber mengungkapkan bahwa kemungkinan kematian Chad berkaitan dengan pekerjaan landscape. Malam itu Jason kembali ke rumah dan menemukan Courtney bersama ibunya, lalu meminjam mobil ibunya, tapi Courtney memotong pembicaraan dan bilang kalau dia akan memberi Jason sebuah mobil bekas milik suaminya yang kebetulan tidak terpakai di garasi. Keesokan harinya Jason pergi ke rumah Courtney untuk mengambil mobil yang dijanjikan Courtney. Namun Courtney berusaha membuat Jason memahami tentang pekerjaan yang dia lakukan dan sangat membutuhkan Jason. Jason akhirnya mau kembali untuk bekerja dengan Courtney dengan salah satu permintaan Jason, jangan Nicole dan Justin tahu apa yang dia kerjakan. Miss Harris. Malam itu, Jason memulai pekerjaannya pergi ke seorang wanita tua, Haris. Setelah malam itu melalui romansa, keesokan paginya Jason menemui Courtney dan membawa uang untuknya. Courtney akhirnya membagikan bagian uang untuk Jason dan mengingatkan Jason agar membeli sesuatu untuk Nicole. Jason kemudian membeli sebuah kalung dan memberikan pada Nicole sebagai hadiah ulang tahunnya, namun dengan alasan kalau hadiah itu dari dia dan Justin. Keesokan harinya di sekolah, Jason menemui Clara dan mengajaknya untuk makan bersama. Namun Clara menolak dengan tegas, bilang kalau dia tahu apa yang dilakukan Jason dan Daniel. Jason kemudian menerima pemberitahuan dari Courtney untuk jadwal pekerjaan barunya. Malam itu Jason menemui Karen yang awalnya gagal dalam pertemuan pertama. Tapi malam itu Jason dan Karen dikejutkan dengan pulangnya suami Karen lebih awal. Beruntung Jason segera bersembunyi dan kabur dari sana. Namun Jason pulang ke rumah dan Nicole telah menunggunya. Nicole berusaha meminta Jason agar dia bisa jujur tentang apa saja yang dia lakukan beberapa waktu ini hingga pulang di waktu malam. Jason menolak memberi jawaban dan bilang kalau dia baik-baik saja. Jason kemudian menemui Courtney dan menegaskan bahwa dia mundur dari pekerjaan ini dan tidak ingin melanjutkan lagi. Namun saat di sekolah, Jason yang terkunci di kamar mandi, dia didatangi oleh seorang pria Benjamin yang mengancam Jason agar tidak meninggalkan pekerjaannya. Jason yang ketakutan akhirnya menyetujui permintaan Benjamin dan bilang kalau dia akan kembali bekerja dengan Courtney. Hari itu, Nicole diundang Courtney untuk bergabung di pestanya. Di sana banyak sekali para tamu orang-orang kaya yang diundang Courtney. Tak hanya itu, hal yang mengejutkan Nicole, ada seorang pria muda yang ditugaskan Courtney sebagai pelayan tamu. Tak lama, Courtney menemukan Karen yang sangat pusing, menjatuhkan gelas dan meresahkan. Courtney akhirnya membawa Karen untuk berbicara di luar rumah, dan Karen bilang kalau dia sudah sangat rugi dan telah kehilangan semuanya karena suaminya kini telah menarik akses keuangannya. Di sini Karen menegaskan agar Courtney memberinya uang sebesar $100.000 dan mengancam jika tidak diberikan, dia akan melaporkannya di polisi. Setelah itu Courtney kembali ke dalam. Nicole menemuinya dan memberitahunya bahwa dia lihat Jason akhir-akhir ini sangat aneh. Dan Nicole mengungkapkan juga kalau pacarnya Chad mendatanginya, bilang Chad telah terlibat kegiatan ilegal dan kini polisi telah melakukan investigasi. Courtney mendengar itu, dia begitu kaget, tapi percakapan mereka terhenti karena Courtney dipanggil temannya. Lalu Nicole beralasan ke kamar mandi, namun menemukan pria pelayan tamu sedang bersama Haris. Malam itu, Benjamin menemui Karen membawa sebuah amplop dengan alasan pinjaman uang dari Courtney. Ketika Karen membuka amplop tadi, ternyata hanya setumpuk kertas di dalamnya. Benjamin segera ingin menghabisi Karen, tapi Karen menarik pistolnya dan menjatuhkan Benjamin. Namun Benjamin menggunakan kekuatannya untuk menghabisi Karen. Benjamin kembali menemui Courtney dan di sana terungkap bahwa Benjamin melakukan tugas dengan kekerasan yang diberikan Courtney untuk mengendalikan Jason
Daniel dan lainnya. Bahkan Chad juga yang telah dihabisi oleh Benyamin. Courtney yang marah tidak memberi pertolongan pada Benyamin hingga Benyamin menghadapi kematiannya. Courtney akhirnya membawa jasadnya dan pergi dengan mobil. Sementara Jason kembali ke rumah dan Nicole menghadapinya, berusaha mengendalikan Jason, tapi Jason tampak tidak mendengar dan pergi ke kabin ayahnya untuk menenangkan pikirannya. Keesokan harinya, Justin menemui Jason, memberitahunya bahwa ada rumor yang berkembang tentang Courtney. Jason kemudian mengingatkan Justin agar selalu berhati-hati baik di sekolah maupun di rumah. Lalu Jason menemui Daniel, di mana Daniel mengungkapkan bahwa malam ini dia ada pekerjaan baru yang diundang oleh Courtney. Tapi Jason menyarankan Daniel agar dia akan menggantikan tugasnya dan berencana akan membongkar semua kejahatan yang dilakukan Courtney. Daniel setuju dan malam itu Jason pergi ke rumah Courtney dan menemukan seorang wali kota, Jack, yang merupakan tamu Courtney. Ketika Jack mulai aneh di hadapan Jason, Jason menghindar dan pergi ke kamar Courtney untuk mengambil barang bukti sebuah album foto yang disimpan Courtney. Namun Jason tertangkap basah oleh Jack, membuat Jason menyerang Jack hingga terjatuh di lantai. Jason kemudian akan pergi, tapi Courtney menghentikannya dengan todongan pistol ke arahnya. Lalu Jason diikat Courtney dan mengetahui Nicole menelpon Jason. Courtney sadar bahwa dia telah diketahui oleh Nicole, membuat Courtney pergi mencari Nicole, tapi Nicole segera menemukan Jason yang sedang terikat di gudang. Sebelum membebaskan Jason, Courtney datang lebih awal, membuat Nicole bersembunyi, namun diketahui oleh Courtney saat tak sengaja menjatuhkan sesuatu. Jason segera menendang Courtney hingga pistolnya terlempar jatuh, membuat Nicole mengambil peluang untuk menundukkan Courtney. Ketika Courtney mendapat kesempatan mengambil pistolnya untuk diarahkan ke Nicole dan Jason, Justin muncul dan menjatuhkan Courtney. 6 bulan kemudian, keluarga berkumpul di kabin dengan sangat bahagia untuk merayakan kelulusan Jason. Hal itu keluarga lakukan untuk mengenang ayah mereka, Kyle, yang telah pergi meninggalkan mereka. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.